Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Scarer. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, aku camping di sebuah tempat, di sebuah lokasi yang di sini itu cukup angker, cukup mistis, dan desas-desus cerita horornya itu udah gemparin lah teman-teman, udah melegenda lah di sekitar sini. Karena apa teman-teman? Jadi di depan itu sekitar 300 meter dari camp kita ini itu ada makam seseorang Fulan, yang dimana beliau ini semasa hidupnya itu orang sekitar sini itu tahu beliau itu semasa hidupnya adalah dukun santet yang sakti. Gue nggak tahu ya, entah kayak dukun santet atau orang sakti atau ya orang punya ilmu yang begitu banyak. But yang orang-orang kasih tahu sama gue itu adalah orang kayak dukun gitulah teman-teman. Ya entah itu punya ilmu hitam atau gimana, gue belum tahu. Cuman desas-desus yang gempar di area makam beliau itu adalah setelah beliau meninggal itu bahkan bertahun-tahun mendatang itu orang sering banget lihat dan ketemu beliau itu kayak orang masih hidup. Jadi kayak di sekitar makam itu kadang ada orang ketemu beliau duduk, kadang nyapa orang lewat, kadang minta makan, kadang minta rokok. Dan orang-orang sini percaya beliau udah meninggal men. Tapi kayak beliau yang kayak berkeliaran itu kayak orang masih jadi tanda tanya gitu loh. Apakah setan, apakah makhluk gaib atau ilmu yang beliau punya, atau jin-jin yang dipakai beliau semasa hidup terus menjelma beliau, belum ada yang tahu. Cuman ini udah cukup gempar banget, banyak banget orang yang ditemuin, dan kejadiannya ini udah sekitar 5 tahun yang lalu teman-teman. Bahkan kejadiannya ini masih berlanjut kayak sampai sekarang. Dan desas-desus orang yang ditemuin ini masih kadang-kadang kejadian sampai sekarang.
Bahkan gue di sini aja kayak cukup ngerasa risih teman-teman, sekitar 300 meter. Jangankan gue yang deket sini gitu loh, orang ada pernah sekitar 500 meter, kayak deket hampir 1 kilo gitu, nyedap karet di ujung sana, itu pernah ditemuin. Dan ditemuinnya itu teman-teman, kebanyakan itu bukan yang mungkin orang mikir orang soleh atau orang yang kayak gimana, orang punya keramat, punya karomah, enggak. Tapi kadang kayak ada pernah ditemuin kayak tiba-tiba nyongkel mata di depan, tiba-tiba muntah-muntah busuk, macam-macam lah teman-teman, yang kayak diketemuin tapi ditakut-takutin gitu loh teman-teman. Jadi kayak kebanyakan orang mikir kayak jelmaan teman-teman, bukan kayak orang yang mungkin orang punya karomah atau apa teman-teman. Dan tadi siang gue juga anjir, gue gugup banget men, jujur gue gugup banget, gue ngomong kayak terbata-bata banget ya. Gue jujur aja, tadi sore aja ketika gue kesini, gue udah kayak mampir ke makam, kayak gue bilang kayak, ayo dong coba dong temuin gue gitu loh, katanya suka nemuin orang, coba dong buktiin sama gue gitu loh, gue pengen tahu, coba dong gue pengen lihat gitu loh. Dan ya semoga pada malam ini teman-teman kita lihat eksistensi, kita bisa mengekspos apa yang mungkin orang-orang katakan di area tempat ini teman-teman. Dan tujuannya ini dari tadi gue dengar kayak suara aneh teman-teman, kayak seriusan dari tadi kayak ada suara orang ketawa, orang batuk. Gue bukan yang gimana teman-teman, gue takutnya orang gitu loh. Nah, kedengeran nggak? Gue khawatir orang jahat gitu loh. Gue coba mau ngecek dulu ya teman-temannya. Coba cek dulu. Nah, kedengeran kan? Kayak dari tadi ada orang batuk men, dan suaranya itu nggak jauh. Kedengaran nggak? Kadang kayak sesekali ada kayak orang ngomong, orang batuk, orang ketawa. Gue nggak tahu apakah cuman perasaan gue atau gimana. Cuman dari tadi kayak gue nggak tenang di tenda men, gue kayak takut dirampok aja sih. Oke,
balik ke tenda teman-teman. Oke teman-teman, jadi gue udah selesai masak dan ini menu instan aja. Gue bikin bakso sapi dan ya biasa karena banyak kesibukan, perginya juga udah kesorean, jadi menu instan lagi untuk kali ini teman-teman. Dan suasananya di sini cukup nyaman teman-teman, cukup adem ya, mungkin karena suasana hutan. Suasana di belakang gue juga ada sungai ya, mungkin enak lah teman-teman, seger suasananya. But gue dari tadi nih gue ngerasa cukup ada sesuatu yang riskan juga sih, karena gak tahu kenapa dari semak-semak itu kayak banyak banget kayak suara-suara aktivitas teman-teman. But gue nggak tahu apakah itu suara-suara burung, suara-suara tikus, suara-suara binatang gitu loh. Karena kalau yang kita lihat di sini tuh emang kayak masih hutan banget teman-teman. Dan yang gue khawatirin itu cuman satu, ulah piton men. Karena gue pernah lihat orang yang kayak keluar dari jalan ini teman-teman. Kebetulan gue berpapasan di luar, dan orang ini ya bapak-bapak gitulah. Beliau ini kayak masang-masang jerat gitu loh teman-teman, masang-masang jerat. Dan pada waktu itu musim banjir, beliau banyak banget dapet ulah piton. Ulah piton men, ya emang masang jerat untuk ular sebenarnya, cuman kayak dapetnya itu kayak hampir 2 karung loh men, hampir 2 karung. Jadi motor itu kanan kiri isinya ulah piton. Dan yang gue khawatirin ya area pinggir sungai kayak gini nih, area adem kan, kayak ular piton mencari makanan di pinggir sungai, mungkin naik ke darat sedikit doang karena dia butuh air kan buat berendam dan segala macam. Dan ini masuk salah satu jalur dia untuk lewat, jadi gue ngerasa khawatir aja gitu loh tiba-tiba. Dan ular piton itu sebenarnya teman-teman jauh lebih berbahaya daripada ular berbisa. Karena apa? Sekali dia ngelilit, selesai.
Apalagi lo kena lilitan di bagian leher, itu mungkin cuman range 2 menit 3 menit doang lo udah pingsan men. Dan banyak banget beberapa akhir-akhir ini itu kasus di Kalimantan orang meninggal karena dililit ular piton men. Oke, jadi gue cukup siaga juga sih di sini, dan mungkin kalian makan ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup istimewa teman-teman ketika di hutan bisa makan bakso. Ini enak nih. Dan ya inilah suasananya. Ini sebenarnya masih selesai sholat isya men, dan masih masa-masa santai, masa-masa tenang. Mungkin kita nggak tahu ya di antara tengah malam nanti semencekam apa di sini. Oh iya, dan yang gue tahu ya teman-teman, walaupun sedikit aktivitas di sungai ini, yang gue tahu ya, itu ada buayanya men. Walaupun jarang terlihat gitu, tapi gue tahu ada buayanya. But kayak gue masang tenda itu lumayan jauh sih, karena di bawah ini cukup curam, cukup jauh, kayak buaya buat naik agak susah sih men. Karena gue mikirin view juga sih tadi siang, kayaknya wah ini bagus nih di sini nih, gue pasang di sini aja. Ya padahal di pinggir sungai men. Ya semoga nggak ada apapun lah men. Oh iya teman-teman, gue lupa ceritain sama kalian. Sebenarnya sekitar abis sholat isya tadi menjelang kayak gue masak, itu gue dengar beberapa kali suara orang batuk, kayak yang kayak batuk kayak gitu beberapa kali, kayak kayak batuk cuman panjang. Buat gue nggak tahu itu suara apa men. Tapi yang jelas itu di seberang sungai nggak ada pemukiman, nggak ada pemukiman. Andai tadi kayak di seberang ada pemukiman, gue bakalan pastiin itu suara orang atau desa yang ada di seberang. Karena gema dari sungai itu biasanya cukup jelas teman-teman, walaupun suaranya itu kecil. But di seberang itu nggak ada pemukiman. Dan di depan ini pun teman-teman, gue sekitar 300 meter ke makam, dan makam ini juga cukup jauh masuk ke area dalam. Jadi habis 300 meter dari makam, keluarnya itu menuju jalan umum itu sekitar ada mungkin 400-500 meteran lagi men. Jadi cukup jauh. But kayak gue mikir, orang naik motor terus kedengeran batuk dari depan itu udah nggak mungkin. Untuk sekedar batuk nggak mungkin. Dan gue nggak mungkin juga mikir ada orang sekitar jam malam lah, intinya sekitar jam 8 masuk ke area makam. Kayak gue nggak mikir deh. Nah hal itu menurut gue cukup aneh, cukup kayak yang gue menjadi tanda tanya, ini mungkin nggak ada orang. Dan gue lihat di sungai juga itu nggak ada orang yang mancing men. Karena ketika ada orang yang mancing di sungai, ya memang sering ada kebiasaan orang yang mancing malam di sungai, tapi itu pasti ada senter kepalanya, pasti ada kelihatan senternya, dan suara mendayung ataupun suara mesin perahu. But itu nggak ada aktivitas di sungai. Dan gue kayak jadi tanda tanya, yang batuk beberapa kali ini dari tadi siapa men. But untungnya gue cuman dengar suara batuk doang men.
Jadi ini udah jam 4 subuh dan semalaman gue nggak bisa tidur. Ini sorry banget gue buka baju teman-teman, karena gue tanpa sadar pun baju gue ternyata basah banget, keringetan. Ini panas banget karena seluruh tenda dari jam 10 malam tadi gue tutup semua rapat-rapat. Ini gue tutup semua rapat-rapat. Dan dari tadi gue nggak tahu kenapa ini udah jam 4 subuh tapi gue dengar kayak kadang-kadang ada orang batuk, kadang-kadang kayak ada orang manggil. Kalian perhatikan. Ini dalam tenda gue nggak tenang, makanya gue nggak bisa tidur dari jam 10. Gue sempat dengar kayak suara ambulan lewat. Dan ini teman-teman kayak kelihatan, kayaknya di atas tenda gue kayak ada beberapa bercak darah yang udah beku teman-teman. Kayaknya itu tadi meludah, men. Kayaknya itu tadi meludah. Gue diludahin, men. Tenda gue diludahin di lab. Lo gak usah terlalu membahas itu lagi ya teman-teman ya. Intinya diludahin ketika tenda tadi didekati. Dan itu kejadiannya sekitar masih jam 10 dan gue kayak masih santai ngerokok, gue masih main HP karena kan gue belum ngantuk. Gue belum bikin video yang kayak biasanya gue cerita dulu sebelum tidur, gue ngambil footage sebelum tidur. Belum, gue masih santai, masih baring-baring, dan tiba-tiba gue kayak dengar suara terus di semak-semak, kayak nabrak semak-semak gitu loh. Dan itu suaranya kayak gue dengar dari atas terus di atas. Gue kayak diam, gue perhatiin dengar, dan ternyata kayak gue sedikit buka celah tenda itu kayak ada yang berdiri. Gue langsung tutup tenda, ambil kamera. Dan itu jam 10, dan hingga jam 4 pagi gue gak bisa tidur dan gak bisa tenang di dalam tenda karena dari tadi gue dengar suara macam-macam banget di luar.